Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Almarwazia dengan NIM 22220202086 dari kelas PIC, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi Al-Quran Hadis yang sudah saya pelajari mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Langsung saja kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dari dalam Al-Quran yang dimana memiliki 7 ayat dan digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah berarti turunnya itu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Fatihah sendiri memiliki nama lain. Nama lainnya yaitu Ummul Kitab. Ummul Kitab merupakan induknya kitab atau induknya Al-Quran yang dimana isi dari kandungan surah Al-Fatihah ini sudah mencakup intisari dari kandungan seluruh surah di dalam Al-Quran. Dan sebagai asyifa yaitu obat atau penyembuh. Dan nama lainnya lagi itu adalah sebagai As-Sab'ul Masani. Kenapa disebut sebagai As-Sab'ul Masani? Karena As-Sab'ul berarti 7. Masani sesuatu yang diulang-ulang. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang dalam apa? Baik itu dalam sholat, dalam doa, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada keistimewaannya surah Al-Fatihah, yaitu keistimewaannya adalah surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib kita ucapkan atau kita lafazkan dan di dalam sholat kita karena sebagai syarat sah dari sholat kita seperti itu. Selanjutnya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah sendiri itu belum ada kesepakatan antara ulama karena masih memiliki perbedaan pandang. Namun setidaknya ada beberapa riwayat yang sudah menyebutkan bahwasannya Al-Fatihah sendiri memang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya itu adalah isi kandungan surah Al-Fatihah. Nah, menarik nih, isi kandungan dari surah Al-Fatihah itu adalah memiliki atau memuat pujian-pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah di sini. Dan memuat permohonan petunjuk atau petunjuk ke jalan yang lurus dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ihdinas itu berarti kita sebagai hamba itu meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk dan nikmat kepadanya. Nah, siapa saja nih orang-orang itu? Yaitu adalah golongan al-anbiya, as-siddiqin, asy-syuhada, was-sholihin. Itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Sedangkan siapa saja orang-orang yang engkau murkai atau orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang telah melampaui batas, yang tidak mau menerima dan mengakui bahwasannya Allah sebagai Tuhan yang agung dan esa dan Al-Quran sebagai kitab suci yang harus dipercayai dan sebagai pedoman. Oke. Selanjutnya ada hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Fatihah. Adapun hikmah atau pelajarannya adalah pentingnya kita untuk memuji Allah. Memuji Allah dan menyanjung Allah sebelum kita untuk meminta pertolongan Allah. Selanjutnya itu adalah Al-Fatihah itu sebagai sarana kita untuk meminta petunjuk kepada Allah mengenai tadi jalan yang lurus dan kita mengakui bahwa. Selanjutnya surah kedua yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Surah Al-Falaq memiliki 5 ayat dan digolongkan juga ke dalam golongan surah Al-Makkiyah, yaitu turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Falaq sendiri itu juga memiliki nama lain sebagai mu'awwizatin atau sebagai permohonan perlindungan atas kejahatan. Keistimewaan dari surah ini adalah selain untuk meminta perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi di waktu pagi, surah ini juga sebagai obat atau penyembuh bagi kita ketika kita sedang sakit, yang bisa dibacakan berbarengan dengan surah Al-Ikhlas maupun surah An-Nas. Sedangkan asbabun nuzul surah Al-Falaq
itu turun sebagai perlindungan dari sihir ketika Rasulullah itu sengaja dilemparkan sihir sehingga sampai Rasulullah itu sakit. Nah, disinilah surat ini turun sebagai penyembuh Rasulullah dan sebagai perlindungan Rasulullah dari bahaya dari kejahatan sihir tersebut. Oke. Surah Al-Falaq sendiri bagi kita itu tidak hanya bisa untuk sebagai penangkal atau perlindungan dari hal yang gaib saja, tetapi ketika kita merasakan adanya sakit yang fisik dan lain sebagainya, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq ini sebagai obat tadi, penyembuh dan perlindungan juga. Oke, selanjutnya ada hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Falaq ini, yaitu kita diajarkan untuk selalu minta perlindungan kepada Allah ketika kita sakit ataupun ketika dalam hal apapun, mau tidur, mau kemana-mana, kita dianjurkan untuk selalu meminta perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan. Nah, kejahatan ini tuh ada banyak ya, tadi yang sudah saya sebutkan, baik kejahatan yang terang-terangan ataupun kejahatan yang sembunyi atau hal yang gaib. Selanjutnya surah ketiga yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah ini memiliki 6 ayat dan juga digolongkan ke dalam surah Makkiyah, yang berarti turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Kafirun juga memiliki nama lain, yaitu sebagai ad-din, atau yang diambil dari kata terakhir dalam ayat terakhirnya, dan juga sebagai at-tauhid yang dimana menegaskan tentang ketauhidan, dan juga nama lainnya sebagai al-munabazah atau al-muqasyaqah yang dimana sebagai kesembuhan dari penyembuh dari penyakit kemusyrikan. Oke. Al-Kafirun itu memiliki keistimewaan surah ini itu karena menegaskan ketidaksepakatan antara kepercayaan Islam dengan kekufuran. Oke. Asbabul nuzul ini turun itu sebagai penolakan terhadap tawaran pengakuan oleh kaum musyrikin Mekah, yang dimana di sana itu kaum kafir Quraisy itu mencoba untuk berkompromi dengan Rasulullah dalam hal agama. Mereka meminta dan mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka, dan mereka menyembah secara bergantian, dan juga bagaimana dengan cara 1 tahun mereka menyembah Tuhan Rasulullah dan 1 tahun berikutnya juga Rasulullah menyembah berhala mereka. Surat ini diturunkan itu dengan tegas untuk menolak ajakan dari kaum kafir Quraisy. Nah, surah ini juga memerintahkan Rasulullah untuk tidak menyembah berhala yang mereka sembah seperti itu. Oke, karena begitupun sebaliknya, karena dalam ayat itu sendiri itu maka dari itu disebutkan bahwasanya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi secara tidak langsung isi kandungan ini menegaskan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan pernah bersatu dalam keimanan dengan orang-orang yang beriman, karena Islam sendiri itu mengajarkan untuk tidak mencampur baurkan itu kebenaran dengan kekufuran. Selain itu juga ditegaskan bahwasanya kita tidak boleh berkompromi dalam hal akidah, karena ini dapat mencederai keimanan kita sebagai seorang muslim. Dan hal ini kemusyrikan itu juga sangat dilarang oleh Allah, karena Allah merupakan dosa besar yang menyekutukan Allah gitu. Perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Oke. Surah selanjutnya yaitu surah keempat adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un memiliki 7 ayat dan juga digolongkan ke dalam surah Makkiyah yang turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Ma'un itu memiliki nama lain sebagai surah Al-Yatim. Kenapa disebut sebagai Al-Yatim? Karena di dalam surah ini yaitu terdapat isi anjuran untuk tidak menghardik anak yatim. Dan surah ini juga disebut sebagai surat ad-din, yang dimana pada ayat pertama terdapat kata aro'aital ladzi yukadzibu bid-din. Oke. Keistimewaan dari surah ini itu adalah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, dan tidak untuk melakukan kebaikan itu secara pamrih, apalagi sampai menyombongkan diri.
seperti itu. Surat ini juga menekankan bahwa berbuat baik itu kepada orang lain tuh tidak hanya sebatas untuk memberi barang-barang yang besar, namun juga dianjurkan untuk tetap memberikan sesuatu yang kita mampu dengan kesederhanaan kita yang kita punya, seperti itu, asalkan ikhlas. Adapun isi kandungannya surah ini tuh berkenaan dengan sikap orang-orang munafik yang suka memperlihatkan sholatnya, ibadahnya. Mereka melakukan ria seperti itu. Mereka gemar sekali memperlihatkan ibadah mereka, sholat mereka kepada orang-orang yang beriman, dan justru meninggalkan sholat ketika tidak ada yang melihatnya, tidak ada orang yang melihatnya. Dan mereka juga gemar menghardik anak yatim dan enggan memberikan sedekah atau bantuan kepada fakir miskin. Nah, merekalah yang disebut sebagai golongan pendusta atau golongan orang munafik. Seperti itu. Subjek dalam surah ini yang dimaksudkan adalah Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ini kerap kali menyembelih unta tiap minggu, namun tidak pernah untuk memberikan sedekah daging untanya itu kepada anak yatim, dan justru menghardik dan mengusir anak yatim. Adapun hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Maun ini adalah pentingnya memiliki sikap kepedulian sosial kepada sesama dan gemar untuk memberikan sedekah. Oke. Dan tidak boleh itu kita menanamkan pada diri kita sifat sombong dan bakhil terhadap sesama. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk saling berbagi. Bahkan kita juga tidak boleh untuk memakan harta anak yatim yang bukan hak kita. Jangankan untuk tidak peduli, kita diam-diam untuk mengambil hak mereka pun kita tidak diperbolehkan. Seperti itu. Surah kelima yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas artinya adalah kholaso dalam bahasa Arab, yang memiliki makna bersuci, suci atau bening, atau sesuatu yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Oke, sehingga inti substansi dari surah ini itu adalah tentang keikhlasan. Maka dari itu surah ini disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Adapun surah Al-Ikhlas sendiri itu memiliki 4 ayat dan juga diturunkan dan digolongkan ke dalam surah Al-Makiyah, yang dimana turunnya itu adalah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Oke, surah Al-Ikhlas sendiri itu juga memiliki nama lain. Nama lainnya yang pertama tadi itu adalah Al-Ikhlas, yang dimana mengeluarkan sesuatu yang bukan substansinya. Terus yang kedua itu adalah Al-Ifrat, yang dimana mengesahkan Allah. Dan yang ketiga itu adalah sebagai At-Tauhid, yang dimana menekankan bahwa Allah itu adalah Ahad, satu. Oke, selanjutnya Ahad di sini atau Esa di sini adalah Esa zatnya, yaitu Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua itu Esa sifatnya, berbeda dengan makhluk-makhluk. Sifat Allah itu sangat berbeda dengan makhluk sehingga tidak bisa disamakan. Dan esa perbuatannya, jadi Allah juga segala sesuatunya itu ditentukan atas kehendak Allah. Semua perbuatan, semua hal yang ada di muka bumi ini, sesuatunya itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sedangkan untuk asbabun nuzulnya ini adalah berkenaan ketika Rasulullah itu ditanya tentang bagaimana bentuk Tuhanmu ya Muhammad gitu kan. Nah, apakah bentuknya perak atau emas, dan Rasulullah juga diminta untuk menggambarkan Tuhanmu itu seperti apa, ya kan? Sehingga ayat ini turun dan disampaikan oleh malaikat Jibril untuk membawa wahyu dari surah ini, yang dimana sebagai jawaban untuk mengkabarkan kepada orang-orang kafir bahwasanya Allah itu adalah Ahad gitu, satu. Allah itu tidak beranak maupun tidak pula diberanakkan. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak bisa disamakan sifat-sifatnya dengan sifat manusia. Ketika ditanya apakah Tuhanmu itu emas atau perak, maka ditegaskan bahwa Allah itu adalah Al-Ahad atau Tauhid gitu, satu. Surah ke-6 yaitu surah An-Nasr, yang artinya pertolongan, yang dimana surah ini memiliki 3 ayat dan digolongkan sebagai surah Al-Madaniyah,
yang diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Adapun nama lain dari surah An-Nasr ini yaitu sebagai At-Taufiq, yaitu kemudahan, dan Al-Fath, yaitu kemenangan. Keistimewaan dari surah ini mengisyaratkan akan kemenangan Islam dan meminta untuk bersyukur atas pertolongan Allah. Adapun asbabun nuzulnya, surat ini turun setelah Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah, yang dimana saat itu surah ini turun sebagai gambar gembira untuk mengabarkan atas kemenangan dan adanya masyarakat Arab yang saat itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, maka dari itu isi kandungan dari surah ini itu mengajak kita untuk bersyukur atas pertolongan Allah dan beribadah kepadanya. Dan ayat ketiganya pun untuk memerintahkan kita untuk memuji dan bertasbih atas nama Allah. Dan pelajaran yang dapat kita ambil atau hikmah yang dapat kita ambil dari surah An-Nasr ini adalah pengajaran kita betapa pentingnya bersyukur atas pertolongan Allah dan memperbanyak ibadah kepadanya. Surah ketujuh yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang memiliki arti sebagai pasukan gajah. Surah Al-Fil memiliki 5 ayat dan digolongkan sebagai surah Makkiyah yang dimana turunnya di kota Makkah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Fil sendiri itu disebut sebagai surah Al-Fil atau pasukan gajah dikarenakan karena saat itu pasukan gajah ini turut andil dalam menjaga Ka'bah dari serangan bala tentaranya Abraha. Adapun keistimewaan surah Al-Fil ini yaitu menggambarkan kekuasaan Allah yang menghancurkan bala tentara dari Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah saat itu. Adapun asbabun nuzulnya surah ini itu berkenaan sebagai peringatan dan penghiburan kepada Nabi Muhammad bahwasannya saat itu agar Rasulullah tidak cemas atas serangan tentaranya Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Isi kandungan dari surah Al-Fil ini mengisahkan bagaimana kejadian bala tentara Abraha yang bisa Allah lulantakkan dan Allah hancurkan melalui burung ababil yang diperintahkan yang membawa batu dari bara api neraka yang panas, sehingga saat itu bala tentara Abraha langsung lenyap dan lulantak. Pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Fil ini, kita dapat mempelajari bahwasannya kekuasaan dan perlindungan Allah itu terhadap agama kita tuh nyata, dan betapa pentingnya kita itu harus bergantung kepada Allah. Jadi meskipun kita dalam memperjuangkan agama kita harus tetap percaya bahwasanya Allah selalu ikut andil dalam menjaga agama kita. Surah ke-8 yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin memiliki arti buah tin. Surah ini memiliki 8 ayat dan digolongkan ke dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Surah At-Tin sendiri itu memiliki keistimewaan karena surah ini menegaskan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dan memberikan petunjuk kepadanya. Dalam surah ini juga Allah itu bersumpah bahwasanya sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan tidak kekurangan satu apapun. Maka dari ini kita harus bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah menciptakan kita sebagai baik-baiknya insan. Selain itu juga asbabun nuzul dari surat ini itu menegaskan tentang asbabun nuzulnya ini bermula saat ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang apakah amalan dari seorang hamba yang sudah pikun atau daya ingatnya sudah menurun itu tetap dianggap pahala di mata Allah gitu. Maka turunlah surah ini untuk menegaskan kepada mereka melalui Rasulullah bahwasanya ini merupakan Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka ketika mereka sudah mengalami kepikunan, itu sudah menjadi sunnatullahnya. Nah, masalah amal diterima atau tidak, atau pahalanya diterima atau tidak, itu sudah menjadi takaran yang sudah Allah tetapkan, seperti itu. Adapun isi kandungannya ini mengisahkan tentang kebesaran penciptaan manusia itu dan ancaman kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah ini, terhadap kebesaran Allah, kepada orang-orang yang meragukan kebesaran Allah. Adapun juga dalam surah ini berisikan tentang teguran keras bagi manusia yang merasa paling menjadi makhluk yang paling istimewa,
Karena Allah menyebutkan mereka diciptakan sebaik-baiknya bentuk, bukan berarti mereka harus merasa menjadi manusia yang ataupun makhluk yang paling istimewa sehingga mereka melampaui kodrat yang mereka diciptakan seperti itu. Karena nanti mereka akan berakhir tragis karena mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan jika mereka sampai tidak beriman atau melebihi batas tadi. Oke, apalagi mereka sampai untuk enggan beramal soleh. Maka dari itu dalam surah ini juga Allah menegaskan bahwa tidak ada yang melebihi keadilan yang maha adil, yaitu selain keadilan Allah. Hanya Allah lah yang memiliki keadilan yang benar-benar adil gitu. Selain itu juga kita memiliki hikmah yang dapat diambil dari surah ini. Surah ini mengajarkan kita betapa pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa beratnya azab bagi orang-orang yang ingkar atas nikmat Allah tadi. Mungkin selanjutnya surah ke-9 yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah memiliki arti wanita yang mengajukan gugatan. Surah Al-Mujadilah tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu turunnya setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Mujadilah sendiri itu berbicara tentang mengenai berbagai aspek kehidupan kita, termasuk adab, etika, dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun keistimewaan dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah menekankan untuk pentingnya berlapang dalam majelis dan dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Adapun asbabun nuzul surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah terkait tentang disebabkan pada saat Rasulullah sedang mengadakan pertemuan dengan para sahabat, orang-orang munafik itu tidak senang dengan tindakan Rasulullah SAW yang menyuruh beberapa para sahabat yang telah duduk itu untuk berdiri dan melapangkan majelisnya agar diisi oleh beberapa sahabat yang baru saja datang, dan akhirnya berselisih berselisih tentang tempat duduk sehingga Rasulullah saat itu diperintahkan oleh Allah untuk melapangkan majelis, yang dimana turunlah surah Al-Mujadilah ini. Adapun isi kandungan dalam surah Al-Mujadilah ini sendiri yang seperti yang dijelaskan tadi mengajarkan tentang adab dalam bermajelis. Dalam menuntut ilmu kita juga tidak boleh egois, kita harus berbagi tepat, bahkan kita juga mengupayakan untuk berbagi ilmu. Oke, jadi ini sangat penting bagi penuntut ilmu bahwa dan Allah tuh mengetahui segala perbuatan kita. Perlu dicatat lagi bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah seperti itu. Surah ke-10 yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman memiliki arti sebagai yang maha pengasih. Surah ini mengungkapkan tentang keagungan Allah dan nikmat-nikmat Allah yang melimpah. Surah keistimewaan dari surah Ar-Rahman ayat 33 ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini memiliki asbabun nuzul tentang bagaimana jin dan manusia itu tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan Allah sendiri. Dari surah ini memiliki kandungan bahwasanya kita diingatkan agar hanya dengan izin Allah lah kita bisa melakukan apapun, dan kita harus tunduk pada kehendak Allah. Surah ini juga mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu cakrawala keilmuan kita meluas dan kita bisa mengetahui tentang benda-benda langit, benda-benda luar angkasa untuk kita pelajari. Sehingga ini juga bagian dari salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang sangat melimpah. Surah ke-11 yaitu surah An-Nisa ayat 8. An-Nisa memiliki arti sebagai wanita. Surah ini membahas tentang berbagai ilmu, berbagai hukum tentang pembagian harta waris, etika dalam berkeluarga ataupun berkehidupan sosial. Surah ini keistimewaannya itu mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam membagikan harta warisan dan kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada saudara senasab, kepada orang tua. Adapun ayat ini turun setelah hukum
warisan itu diatur dalam Islam sendiri. Adapun isi kandungan surah ini itu mengajarkan kita betapa pentingnya berbagi harta dengan orang yang membutuhkan dan harus mengkomunikasikan dengan baik tentang warisan yang sebenarnya agar pembagiannya ini adil. Karena memang warisan sendiri itu memiliki haknya masing-masing, baik itu orang tua, anak maupun istri. Jika kesalahpahaman ini akan menjadi akibatnya fatal yang akan menjadi dosa jariah bagi orang yang meninggalkan warisan. Selanjutnya surah ke-12 yaitu surah An-Nisa ayat ke-146. Surah An-Nisa ini ayat 146 ini memiliki keistimewaan karena menegaskan bahwa bagi orang yang bertaubat dan memperbaiki diri akan bersama-sama dengan orang yang beriman. Bahwasanya di sini Allah lebih menyukai pendosa yang bertaubat dibandingkan orang yang beriman namun dengan secara terang-terangan melakukan maksiat seperti itu. Adapun asbabun nuzulnya ini terkait ayat ini turun sebagai penghiburan bagi orang-orang yang kehilangan saudara-saudara mereka di dalam perang, di medan perang. Adapun isi kandungan surah ini mengajarkan tentang pentingnya tobat dan memperbaiki diri serta kesabaran dalam menghadapi cobaan. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk bertaubat dan nasuha, bertobat yang sebenar-benarnya di hadapan Allah, karena tidak ada pintu maaf yang tertutup bagi Allah. Allah selalu menerima ampunan bagi hambanya yang mau kembali ke jalannya, mau kembali bertobat dan mau kembali beriman kepadanya. Selanjutnya surah ke-13 yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah sendiri itu memiliki arti sebagai sapi betina. Surah ini merupakan surah terpanjang yang ada dalam Al-Quran yang membahas berbagai hukum dan pedoman kehidupan manusia. Adapun surah ini mengajarkan kita bahwa kita harus memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena surah ini sendiri itu menjadi jawaban bagi kita yang sedang mengalami banyak musibah, bahwasanya ujian-ujian yang kita alami itu tidak memiliki makna apapun apabila kita tidak menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam segala macam cobaan hidup kita. Adapun asbabun nuzul dari surah ini itu adalah sebagai pengingat, turunnya surah ini itu sebagai pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya bersabar dan sholat. Maka bersabar dan laksanakanlah sholat, karena hanya itulah untuk mengingat Allah dan untuk kembali meminta pertolongan Allah dalam segala ujian hidup kita. Isi kandungan surah ini juga mengajarkan tentang pentingnya bersabar dan sholat dalam menghadapi ujian. Karena apa? Karena dengan sabar kita bisa lebih dekat kepada Allah, karena dengan sabar kita jauh dari yang namanya mengeluh. Dengan sabar kita bisa lebih mengetahui makna dari ujian-ujian yang kita alami. Dan juga dengan sholat pun kita juga lebih berkomunikasi gitu dengan Allah, sehingga pertolongan Allah semakin dekat kepada kita, karena itu sudah menjadi janjinya Allah kepada kita untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Surah ke-14 yaitu surah Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran ini memiliki arti bahwasanya tentang keluarga Imran. Surah Al-Imran ayat 134 ini memiliki keistimewaan karena mengajarkan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah untuk mencapai ketakwaan. Karena baik di waktu luang maupun sempit kita harus mengupayakan diri untuk berusaha sebaik mungkin berinfak dan menahan amarah, selalu memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu berbuat baik. Asbabun nuzul surat ini tuh turunnya sebagai pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya berinfak dan berbuat baik. Dan isi kandungannya pun mengajarkan kita tentang keutamaan berinfak itu dan berbuat baik kepada sesama. Karena apa? Karena dengan cara seperti ini kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ke-15 yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal ini sendiri membahas tentang perang Badar dan berbagai hukum dan pedoman hidup.
Keistimewaan surat ini juga mengajarkan tentang pentingnya takwa, ketakwaan, yaitu ketaatan kepada Allah dalam menghadapi musuh. Dan ayat ini juga anjuran kita untuk tidak berkhianat terhadap amanah Allah yang telah amanah Allah dan Rasulnya, dan jangan juga kita mengkhianati amanah yang dipercayakan orang kepada kita, karena itu sesuatu perbuatan orang yang dusta karena mengkhianati apa yang dipercayakan. Adapun asbabun nuzul dari surah ini itu turun setelah perang Badar sebagai pengingat bagi umat Islam agar saat itu mereka tidak mengkhianati Rasulullah dan tidak mengkhianati kaum muslim. Adapun ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya takwa dan keberanian dalam menghadapi musuh. Jangan kita seakan-akan berani tetapi pada akhirnya kita mundur paling awal gitu. Jangan, ini sangat tidak baik. Makanya ayat ini turunnya disinggung pada saat perang Badar. Surah ke-16 yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf artinya bukit-bukit pasir. Surah Al-Ahqaf ayat 13 ini membahas tentang keimanan dan keistiqomahan. Karena surah ini memiliki keistimewaan sendiri karena mengajarkan kita berapa pentingnya teguh pendirian dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada perintah Allah dan dalam agama. Karena surah ini itu diturunkan sebagai pengingat bagi umat Islam untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai umat manusia. Karena apa? Karena ayat ini sendiri itu menjadikan pedoman kita bahwasanya kita harus memiliki sifat yang istiqomah, karena istiqomah itu harus dibarengi dengan keimanan dan juga dengan amal soleh. Bagaimana kita bisa istiqomah? Kita ya harus melakukan amal soleh dan melatih diri kita dengan hal-hal yang kebaikan. Maka di sini kita tidak akan pernah merasakan khawatir ataupun merasakan hampa dalam diri kita, dan tidak pula kita merasakan bersedih hati. Maka dengan ini surah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya rasa bersyukur atas nikmat Allah dan agar kita menghindari kekufuran. Selanjutnya surah ke-17 yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan memiliki arti sebagai pembeda. Surah ini merupakan surah ke-25 dalam Al-Quran. Surah ini juga mengandung petunjuk tentang perbedaan antara kebenaran dan kesesatan. Nama lain surah ini itu dikenal dengan Al-Quran Al-Furqan karena dalam surah ini disebutkan tentang Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kesesatan. Adapun keistimewaan dari surah ini itu menegaskan tentang perbedaan atau kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kesesatan yang telah diikuti oleh orang-orang kafir. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik yang mengejek Nabi Muhammad SAW yang menuduhnya dengan menuduhkan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang penyihir atau pengarang kitab. Kandungan dari surah ini menegaskan bahwa orang-orang musyrik yang menganggap Rasulullah adalah penyihir itu adalah dan menyesatkan mereka dari agama nenek moyang mereka, itu tidaklah benar. Sebenarnya Rasulullah hanyalah membawa kebenaran yang jelas dan membimbing mereka dari kegelapan menuju cahaya. Namun mereka hatinya tertutup dan malah menjelek-jelekkan dan menghujat Rasulullah SAW. Selanjutnya surah ke-18 yaitu surah Al-Isra ayat ke-27. Al-Isra memiliki arti sebagai perjalanan malam. Surah Al-Isra ini merupakan surah ke-17 dalam Al-Quran. Surah ini juga mengandung berbagai ajaran tentang kekuasaan Allah, perintah-perintahnya, serta kebenaran hari kiamat. Surah ini juga dikenal sebagai Bani Israel karena menyebutkan kisah-kisah yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Bani Israel. Keistimewaan dari surah ini itu mengandung banyak sekali petunjuk tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah serta tanda-tanda kebesaran dan dalam ciptaannya. Isi kandungan ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu cenderung mengambil sesembahan selain Allah, namun Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah. Allah menekankan bahwa Dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Dan
pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini itu dapat kita pelajari sebagai pentingnya menjaga keimanan kita kepada Allah serta menjauhi syirik. Karena dalam surah ini Allah tuh tidak mengampuni yang namanya dosa syirik. Allah tidak mau diselingkuhi oleh hambanya. Oke. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah ataupun terhadap sesembahan kepada selain Allah. Surah ini juga mengajarkan kita tentang kebijaksanaan Allah dalam menciptakan alam semesta dan selalu memberikan petunjuk kepada manusia. Surah ke-19 yaitu surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu adalah lebah, merupakan surah ke-16 dalam Al-Quran. Surah ini dinamai An-Nahl yang berarti lebah karena terdapat kisah tentang lebah dalam ayatnya yang ke-68 dan ayatnya ke-69. Keistimewaan surah ini itu karena mengandung pengajaran tentang keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda kebesarannya dalam alam semesta ini. Asbabun nuzul ayat 114 ini diturunkan sebagai pengingat dan peringatan bagi orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Adapun kandungannya, surah ini membahas berbagai aspek kekuasaan Allah, pemberian nikmat dan tanda-tanda kebesarannya dalam aspek alam semesta. Ayat 114 ini khususnya juga menekankan bahwa setiap kali sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, para orang kafir itu merasa rendah diri dan takut. Karena apa? Karena mereka penuh dengan ketakutan karena tidak memiliki keimanan dalam diri mereka. Adapun pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari surah An-Nahl ayat 114 ini adalah kita dapat mempelajari tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, kebaikan Allah yang termanifestasi dalam ciptaannya yang luar biasa sedemikian rupa ini. Kita juga dapat memahami pentingnya merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta ini dan merenungkan peringatan-peringatannya. Karena itulah ketika kita menuntut ilmu, kita bisa mencari jawaban-jawaban atas perenungan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Surah ke-20 yaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah memiliki arti adalah hidangan. Surah ini merupakan surah kelima dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukum, termasuk hukum makanan dan minuman, serta hukum-hukum dalam peperangan. Surah ini juga dikenal sebagai surah Al-Hadid atau besi. Keistimewaan dari surah Al-Maidah ini mengandung hukum pedoman tentang kehidupan sehari-hari umat Islam, serta berbagai aturan tentang makan dan minum. Asbabun nuzulnya itu Al-Maidah ayat 90 dan 91 turun sebagai jawaban tentang pertanyaan beberapa orang apakah minuman keras, khamar dan judi itu suatu perbuatan yang diperbolehkan. Sehingga surat ini juga memberikan jawaban bahwasannya hukum tentang minuman keras, berjudi, melakukan kisos dan juga seperti memakan darah, bangkai dan lain sebagainya itu perbuatan yang diharamkan. Dan Allah juga mengingatkan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan harus dihindari. Hikmah yang dapat kita ambil dari surat ini itu adalah kita menjadikan diri kita itu menjadi makhluk yang selalu memakan makanan yang toyib-toyib saja, yang baik-baik saja untuk tubuh kita. Karena Al-Quran sendiri sudah mengatur sedemikian rupa baiknya untuk diri kita dalam hidup. Adapun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kita pentingnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar seperti judi tadi. Itu perbuatan yang banyak hal merugikannya dan itu banyak hal jeleknya daripada baiknya. Dan juga minuman keras itu merusak akal dan itu sama saja kita menyalahi dari apa yang Allah berikan kepada kita. Akal seharusnya digunakan dengan hal-hal yang baik, menuntut ilmu dan lain sebagainya, bukan malah digunakan untuk ngefly, meleha-leha dan tidak menggunakan akal sehat dengan baik. Itulah mengapa minuman keras atau khamar dan judi itu diharamkan dalam Islam. Selanjutnya surah ke-21 yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar itu memiliki arti rombongan. Az-Zumar sendiri itu surah ke-39 dalam Al-Quran yang menekankan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keadilan dan serta akhirat. Surah Az-Zumar sendiri itu memiliki keistimewaan karena menegaskan untuk tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah.
karena berisi tentang perintah untuk bertaubat dan berbuat optimis. Manusia memang tempatnya salah dan hilaf. Manusia memang tempatnya dosa. Namun Allah telah memerintahkan kita untuk terus optimis dan tidak berputus asa. Karena ketika kita merasa berputus asa, disitulah kita berarti tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka dari itu surah ini dapat kita pahami bahwa surat ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya keimanan itu akan terus bertumbuh jika kita selalu menumbuhkan diri kita dengan rasa percaya diri, rasa optimis. Kita tidak boleh insecure ataupun merasa kurang bersyukur, karena Allah sendiri itu sudah memberikan kita yang sebaik-baiknya sesuai dengan takaran dan porsi yang terbaik buat kita. Maka dari itu, kita juga harus menjauhi dari perbuatan syirik dan menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah ke-22 yaitu surah An-Najm ayat 39 sampai ayat ke-42. Surah An-Najm sendiri itu memiliki arti An-Najm yaitu bintang-bintang. Surah An-Najm merupakan surah ke-53 dalam Al-Qur'an. Surah ini mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan penegasan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini itu berisi tentang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar hambanya itu senantiasa berikhtiar dan beramal. Karena dalam surah ini di ayat 39 itu menegaskan bahwa manusia itu tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia kerjakan. Jadi usaha itu hasil itu tergantung usaha yang kita perjuangkan, yang kita ikhtiarkan. Maka dari itu, ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, kita juga harus berusaha lebih untuk mendapatkannya. Selain itu juga pelajaran yang dapat kita ambil dari surah ini itu adalah mengajarkan kita untuk senantiasa berikhtiar dalam kehidupan kita. Kita senantiasa untuk menyeimbangkan antara doa, ikhtiar, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita itu adalah tercapai dan tidak sia-sia saja perjuangannya. Surah ke-23 yaitu surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran memiliki arti keluarga Imran. Surah Al-Imran sendiri merupakan surah ketiga di dalam Al-Quran yang mengandung berbagai pelajaran tentang keimanan, jihad, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran tentang keimanan dan jihad fisabilillah, karena pada surah ini sendiri itu asbabun nuzulnya itu ketika peristiwa setelah perang Badar, yang dimana saat itu Rasulullah SAW sedang mengadakan musyawarah untuk memutuskan perkara nasib tawanan-tawanan perang yang sedang ditawan, karena saat itu posisinya kaum muslimin posisinya menang dari perang tersebut. Musyawarah pun tak berlangsung lama dan dengan lancar karena adanya perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka dari sini surah ini mengajarkan kita bahwasannya dalam segala sesuatu perkara itu harus dirembukkan atau diambil jalan tengahnya melalui musyawarah. Hikmah yang dapat kita pelajari adalah perlunya sikap saling menghargai perbedaan pendapat, rasa lemah lembut dan kasih sayang ketika kita berinteraksi dengan sesama, serta pentingnya menjalani hubungan yang baik dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi yang baik, bermusyawarah yang baik juga. Surah terakhir yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat yang memiliki makna hujrah atau kamar-kamar atau bilik-bilik. Surah Al-Hujurat sendiri merupakan surah ke-49 di dalam Al-Quran yang menekankan tentang pentingnya saling menghargai, toleransi, etika sosial dalam bermasyarakat. Surah Al-Hujurat sendiri itu mengandung banyaknya ajaran tentang menghargai tata krama dan hubungan antar manusia. Surah Al-Hujurat sendiri dilatar belakangi dengan peristiwa sahabat Abu Hindin yang hendak dinikahkan oleh Rasulullah dengan perempuan dari suku Bani Bayadah, yang dimana Abu Hindin itu merupakan mantan bekas budak. Nah, tanggapan dari pihak wanita itu menganggap bahwasannya Abu Hindin itu tidak pantas untuk dinikahkan karena dia adalah orang yang hina, mantan budak, tidak pantas seperti itu. Oleh karena itulah di sini turunnya surah ini untuk menjawab
permasalahan tersebut, yang dimana surah Al-Hujurat sendiri itu menekankan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar manusia itu bertakwa kepada Allah, untuk saling mengenal, karena di surah ini juga disebutkan lita'arafu, untuk saling mengenal, seperti itu. Dan berkaitan dengan surah ini juga di riwayat lain menyebutkan bahwasanya ketika Bilal ingin menjadi muazin, saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, menanyakan seberapa pantaskah sebenarnya Bilal ini memimpin azan seperti itu, padahal Bilal ini adalah bekas budak dan orangnya hitam, yang dimana orang hitam itu dinilai sebagai orang yang hina dan lebih rendah. Dengan ini Rasulullah pun menjawab bahwasanya jika memang seandainya Bilal ini memang orang yang hina, maka Allah tidak akan mengizinkan dia untuk menjadi muazin, seperti itu. Namun saat itu juga Bilal maju dan naik untuk mengumandangkan azan. Dari sini kita bisa mempelajari dan banyak hikmah yang kita ambil, bahwasanya surah ini mengajarkan kita pentingnya toleransi, menghargai sesama, tidak memandang ras ataupun suku, perbedaan warna kulit, perbedaan latar belakang sosial, perbedaan budaya, perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah sunnatullah yang memang sudah Allah tentukan, yang dimana memang tugas kita sebagai manusia adalah untuk saling mengenal dan untuk mendapatkan tingkat ketakwaan yang terbaik di mata Allah. Karena apa? Karena yang terbaik di mata Allah itu bukanlah siapa yang paling putih, yang paling bersih, yang paling bagus suaranya, tetapi yang terbaik di mata Allah adalah dinilai dari nilai ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa di mata Allah, itulah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja video pembahasan materi selama 7 pertemuan mata kuliah Al-Quran Hadis, materi SD, SMP, SMA yang telah saya sampaikan. Semoga pembahasan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.